Tes, tes, tes. Mhm. Kemudian daerah supervisi, daerah pengendalian. Oh iya. Oh, baru sekarang dikasih, Mbak. Daerah supervisi, daerah pengendalian. Ya, tahu ya. Nanti suruh nunjukin, maksudnya kan di sini ada X-ray-nya. Karena daerah supervisi, daerah pengendalian. Bahkan nanti pada saat ujian itu eh, Pak Dino itu diminta yang enggak X-ray beneran. Ini cuma pakai kardus, ini X-ray-nya. Karena akan running bareng 3 penguji. Jadi nggak cukup kan, di sini cuma 1 yang buat praktek. Jadi nanti di sini simulasi X-ray. Nanti mungkin Pak Fitrus akan lebih detail lagi, ya. Kemudian tugas PPK di tempatmu itu di RDI, lingkupnya nanti untuk apa saja. Kenapa diperlukan PPR? Tadi alasannya tadi, karena saya kepengen meningkatkan salary Pak gitu. Nah, jadi jangan ini yang tujuan pribadi ya, tujuan institusi. Kenapa harus PPR? Itu kembalikan ke definisi PPR itu apa? Apa itu PPR? Orang yang ditunjuk oleh pemegang izin dan oleh Bapeten dinyatakan kompeten. Dengan munculnya sertifikat kompetensi tadi. Itu kan? Jadi itu maksudnya nanti jawabannya yang mengarah ke sana. Kemudian identifikasi paparan potensial. Di mana pengendalian? Identifikasi paparan potensial tadi. Jadi kalau yang menyebabkan kecelakaan, terus kalau kecelakaan itu terjadi, bagaimana kamu handlingnya? Jadi pokoknya kalau ekstrim, listrik selesai. Cabut listrik, tagging, masukkan ke log. Dah, itu yang simpel aja. Oke, itu aja sih kemarin yang di situ. Itu sudah udah banyak ya. Oke, itu aja sih dari ini yang teman-teman. Nanti mungkin nanti mungkin Pak Fitrus pada saat praktikum akan lebih menyampaikan. Kemudian kalau di Ibu, kalau jadi pengarah, kan kalian perlu alat ukur ya. Ibu tuh selalu ngasih pertanyaan alat ukur tadi. Jenis sesuai dengan apa yang alat ukur yang harus kamu sediakan. Harus sesuai dengan jenis radiasi, respon energi, rentang skala. Alat ukur yang layak itu apa? Kalibrasi. Di mana mengkalibrasi? Apa itu faktor kalibrasi? Nah itu selain untuk yang lisan, juga untuk tertulisnya. Kemudian personal dosimeter. Kenapa kita perlu personal dosimeter? Sama dengan kenapa kita perlu surveimeter. Oh saya nggak perlu Bu gitu. Saat ini anggap karena RDI itu kan masuk intervensional. Jadi pertanyaan kalian bukan hanya untuk yang kalian sendiri konvensional, tapi melingkupi yang intervensional. Itu. Jadi yang surveimeter. Kemudian dari surveimeter itu kan ada satuan-satuan. Ya kan? Surveimeter yang nanti mungkin yang dipakai di sini nggak ngerti satuannya milirotsen atau mikrosievert. Biasanya sih yang terbaru-baru sini udah pakai mikrosievert, udah dosis ekivalen. Di surveimeter dosis ekivalen, dosis efektif. Yang ditunjukkan oleh surveimeter ekivalen. Nggak mungkin efektif kan? Kenapa? Kenapa bukan efektif? Karena belum ada WT-nya. Jadi kalau efektif harus sudah kena kriteria kita. Harus ada WT baru efektif. Tunjukkan surveimeter itu masih ekivalen. Nah nanti dari satuan dari si alat ukur tadi, Bapeten akan ngetes sekali ya. Misalnya itu mikrosievert, itu laju dosis apa? Kalian ngomong laju dosis ekivalen. Kalau paparan apa? Kalau dosis serat apa? Ada SI, ada lambda. Ya kan? Sebutan paparan, yang terkenal paparan itu kan kamu pesen. Padahal itu satuan lama. SI-nya apa? Coulomb per kilo. Kemudian dosis serat, radiation at top. Ada at top-nya. Lama itu. Terus, radiation at top dose. Serat. Karena ada at top-nya berarti dia dosis serat. SI-nya apa? Gray. Atau kita kembalikan lagi ke definisi. Banyaknya energi rata-rata yang diserap oleh satuan massa bahan. Joule per kilo. Jadi joule per kilo atau Gray atau A. Kemudian si dosis ekivalen. REM. Radiation equivalent man.
Makanya itu dosis ekivalen. Nah, kemudian tadi ada yang ada RBA, itu sebenarnya RBA itu radiological biological effect. Itu faktor bobot radiasi dari sama masing-masing radiasi berbeda-beda. Dosis ekivalen, dosis efektif. Dosis efektif itu nanti definisi dari WR tadi adalah kemampuan radiasi merusak jaringan, kemudian ada definisi dari WT. Rasio perbandingan terjadinya efek stokastik pada organ dibanding dengan seluruh tubuh. Itu WT. Terjadinya efek stokastik kuncinya. Nanti pilihannya ada efek stokastik, ada efek deterministik. Gitu ya. Itu yang untuk alat ukur. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan pengendalian bahaya radiasi eksternal dan internal. Kalian jangan dijebak. Ada internalnya. Saya nggak punya internal. Kalau dari nanya, pengetahuan internalnya sulap tadi. Tapi punya nggak mungkin ada potensi internal. X-ray itu. Pejabat, nanti dia pejabatnya nggak cukup pejabat gitu ya. Implementasi di tempatmu seperti itu. Bab ketiga, ujian lisan itu dari alat X-ray radiografi. Oke. Bagian alat dan fungsinya. Ada transformator, ada tabung tadi, katoda, anoda gitu kan. Sampai ke sana juga nggak apa-apa, ada tabung itu adalah untuk menimbulkan X-ray si Bremsstrahlung tadi yang keluar lewat window. Jadi ada kolimator, ada si filter, ada tabung, ada transformator, ada tiang penyangga, gitu bagian itu fungsinya apa? Ada filter. Itu poinnya besar sekali. Jadi kalau insya Allah kalau radiografer poin itu kalau ditanya mengenai itu gitu ya, udah oke. Tapi kadang-kadang pengajar itu tidak, penguji itu tidak menanyakan semuanya. Jadi kalian itu bisa ketahuan dari belajar. Apalagi kalau pesertanya banyak begini, mereka malas nguji banyak kan. Jadi nanti di pertanyaan kadang-kadang kita jadi penguji dari yang paling belakang, implementasi PPKR dulu. Itu di kalau di sekuan gitu itu yang di terakhir. Tapi kalau itu sudah oke berarti sininya kan kait-kaitan. Penerapan implementasi PPKR itu ada di bagian keempat. Itu isinya adalah persyaratan keselamatan radiasi. Ada persyaratan manajemen apa, ada personel itu untuk ngapain. Kemudian ada persyaratan proteksi radiasi tadi. Ada prinsip proteksi radiasi yang menjual tadi. Ada paparan medik, paparan kerja. Kan yang tadi udah dibahas ini. Kemudian verifikasinya apa saja. Terakhirnya pasti terkait dengan yang kedaruratan. Kemudian verifikasi kan ada UKES. Biasanya di setelah slip itu diikut UKES itu. Itu kendali mutu yang eksternal internal. Siapa yang melakukan, siapa yang menetapkan andal. Kalau nggak ada itu seperti apa mitigasinya. Kompeten pengen hanya memastikan kalian benar-benar bisa tidak sebagai itu. Gitu. Oke. Jadi anteng mbak. Oke. Gitu ya. Oke, sekarang ada bisa nanti diulang lagi terus pada saat kalian praktik. Sekarang kalian mau yang soal mana? Dikasih yang ini. Radiasi sinar X. Ini yang mana? Ini yang 60 ya? Oh, ini yang 60. Kalian mau yang mana? Yang 60. Jadi 50 pertama yang ada di undangan itu adalah soal ujian tahun 2021. Maksudnya Ibu ngasih untuk peserta pelatihan. Ini semuanya isinya soal-soal Bapeten. Sama ini juga soal-soal Bapeten. Cuman itu lebih apa ya? Sudah Ibu bobot, maksudnya isi radiasinya berapa. Ini materi responsi. Udah semuanya juga. Jadi nanti agak cepat aja supaya bisa bahas yang sana. Ya? Oke, pertama. Jadi kalau bahas, nanti kalian punya hard copy. Setiap jawabannya dikasih note ya. Kenapa ini salah? Kalau memang nanti ada penjelasan. Jadi supaya cepat Ibu aja yang baca. Saya sering berguna kenapa? Oke, berarti ini udah benar. Jadi daya tembus kan berarti saya menembus jaringan. Yang paling bagus daya tembusnya itu siapa? Jenis radiasi. Apa? Kalau kan jenis radiasinya. Gamma X-ray,
beta, alfa. Kalau ionisasi, jadi gini maksudnya catatan tadi kan kasih nih. Daya tembus terbesar dari gamma, garis miring X-ray gitu ya. Kemudian beta, alfa. Nanti kebalikannya. Kalau yang di sini paling bagus ionisasinya tuh alfa, beta, gamma X-ray. Neutron tergantung energi. Kalau neutron tinggi itu lebih bagus daya tembusnya daripada X-ray sama gamma. Gitu. Ya. Oke, ini nggak ada yang lain, nggak ada, nggak yang A, B dan C itu cuman nggak ada, maksudnya nggak ada jelasan gitu ya. Jadi udah jelas sekali. Nomor 2, sebagian senario dihasilkan dari tabung yang berasal dari peristiwa Bremsstrahlung. Pernyataan yang tepat untuk Bremsstrahlung. Pertama, terjadi elektron berkecepatan tinggi dibelokkan oleh atom. Betul, jawabannya energi. Sekarang berasal dari isomerisasi inti atom. Itu adalah kita balik lagi sifat dari radionukleida. Ada isotop, ada isobar, ada isotan, ada isomer. Jadi ngerti? Kapan isotop? Isotop ada T-nya yang terakhir. Jumlah protonnya sama. Jumlah proton itu nomor atom. Isoton, jumlah neutronnya sama. Jumlah proton ditambah neutron itu nomor massa. Gitu ya. Isomer ada F-nya, tingkat energi yang sama. Makanya tadi yang dipakai di kedokteran C99. Jadi tingkat energi itu ditandai dengan ada metastabil. Jadi antara sebelum menjadi stabil dia menjadi ini itu yang digunakan. Itu tingkat energinya sama. Satu lagi isobar ada A-nya, masanya yang sama. Tuh. Nanti kalau ada yang soal-soal begitu. Ini tadi jawabannya A. Kemudian sekarang ini ada kata-kata isomerisasi, ya, energinya sama. Ada kata-kata atom yang tereksitasi. Apa sih eksitasi? Pindahnya elektron dari kulit yang dalam kemudian keluar. Kemudian ada saat dia di luar karena tingkat energinya tinggi, dia pasti akan turun. Ya kan? Akan ke bawah kan? Akan menjadi ke ground state-nya. Itu prinsip TLD tadi dikasih jebakan elektron di situ. Nah, pada saat peristiwa turunnya itu yang terjadi di target. Ada X-ray karakteristik. Itu terjadi karena apa? Transisi elektron atau deeksitasi. Itu. Jadi ada pertanyaan yang begitu. X-ray karakteristik terjadi karena peristiwa apa? Transisi elektron atau deeksitasi. Naiknya menjadi eksitasi, turunnya menjadi deeksitasi atau transisi. Jadi isi yang kosong. Ini ya. Kemudian mempunyai spektrum energi diskrit. Salah nggak? Diskrit yang mana? Yang dari target dan karakteristiknya. Jadi kalau ini spektrumnya apa? Istri Bremsstrahlung. Kontinu. Kontinu berenergi banyak dengan energi maksimum sesuai dengan tegangan yang itu ya. Itu kalau kalian itu dikasih gitu. Kontinu itu gitu. Jadi dikasih catatan sendiri sehingga nanti pada saat ujian kalian nggak perlu mengambil diktat-diktat lagi. Bacalah ini berikut catatan-catatanmu. Karena ini di sini ibu tambahnya banyak, ya. Ini satu soal. Oke, nomor 3. Pada sinar konvensional, bagian kinetik yang berubah menjadi Bremsstrahlung. Gantung dari mana? Nomor atom? Anoda. Anoda itu yang target. Filamen sama katoda itu yang dari ekstrak, dari capu daya, dari transformator tadi. Itu tidak mempengaruhi terjadinya X-ray Bremsstrahlung. Energinya ya, energinya, tetapi intensitasnya iya, kualitas. Jadi di sini filamen sama katoda itu sama. Filamen sama katoda itu sama. Nomor 4. Target dalam pesawat sinar dibuat dari tungsten. Karena nomor atomnya besar. Nanti gunanya kenapa yang besar lagi? Mahal, gitu ya. Jadi tungsten itu yang paling optimum yang banyak di pasar. Ketika tabung sinar segini, jadi kalau nanti di soal ada data mengenai EV itu nggak pernah dipakai untuk hitungan, lupakan.
Jangan pas hitung-hitung. Data KIVI tidak pernah untuk hitungan. Ya, ini MA-nya doang. X-ray kan ini cuman KIVI-nya 100. Ini kita pikirnya di KIVI-nya kalau yang ini. Karena kaitan dengan energinya tadi. Berapa energinya maksimumnya? 100 kilo L. Kadang-kadang di soal ada 100 kV. Jadi kalian jangan diingatnya cuma 100-nya. Tetapi harus ada kata-kata elektron. Karena yang ditanya energi elektron. Nomor 6. Yang mana? Bravo. Jadi, bravo. Ini di Undang-Undang 10, karena dia sinar yang berasal dari sumber radiasi pengion. Jadi di Undang-Undang 1097 itu ada sumber radiasi itu ada 2. Sumber yang berasal dari proses transformasi inti. Itu yang zat radioaktif. Karena transformasi inti tadi. Inti yang tidak stabil menjadi stabil. Kemudian dan sumber yang berasal dari pembangkit radiasi pengion. Itu bunyinya begitu, sumber radiasi pengion. Sumber radiasi pengion menurut Undang-Undang 1097 ada 2, yaitu yang berasal dari proses transformasi inti, yaitu zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Jawaban yang benar, bravo. X-ray gamma, dia nggak punya muatan, makanya dia ngomong gelombang elektromagnetik atau kadang juga disebut foton. Ya. Oke, istilah yang digunakan untuk menggambarkan radiasi memperoleh tambahan energi terlepas dari atomnya. Apa tuh? Ionisasi. Kalau si eksitasi hanya pindah dan balik lagi, tapi hanya di dalam lintasan orbitalnya. Nomor 8. Ini interaksi radiasi dengan X-ray ya, X-ray gamma. Ada tadi apa? Fotolistrik, hamburan Compton, produksi pasangan. Jadi ini yang terhambur apa namanya? Efek Compton. Jangan terguna dengan hamburan Bragg. Gitu ya. Ini hanya untuk membuat bentuknya. Nomor 9. Oh iya. Nanti ini teman-teman tolong dikasih catatan yang di foto listrik, energi rendah, bahan target bernomor atom tinggi, semua energi diserahkan. Itu dikasih. Ini ciri-cirinya. Efek Compton, energi medium, maksud di atas foto listrik, tetapi di bawah produksi pasangan. Targetnya bernomor atom rendah, sebagian energi diserahkan. Foto listrik itu sampai 100, Compton itu sampai 500, produksi pasangan tadi yang 1000 tadi. Tapi itu nggak mati ya. Jadi bahkan di atas 100 masih bisa memungkinkan produksi pasangan, hamburan Compton. Jadi itu nggak ada yang itu harus sampai di atas 100, itu enggak. Nanti karena tergantung dari apa tuh targetnya juga. Jadi ada range aja. Makin benar bahan targetnya dengan nomor atom lebih besar. Ya, karena kan nanti jumlah protonnya banyak. Boleh jadiannya seperti itu. Produksi pasangan di atas 1,02 mil. Jadi nanti maksud ibu gini, kalau kalian punya catatan itu, pada saat kalian lihat itu langsung akan di-reminder ke sana. Ini loh ciri-cirinya. Gitu? 1,022 atau 1022 mil. Nomor 9. Besaran radiasi yang berlaku ke medium udara. Paparan. Tadi ya, paparan, kemudian ada faktor konversi di udara yang 0,877, untuk keselamatan dianggap 1, khusus X-ray dan gamma menjadi dosis serap. Dosis serap dikasih WR menjadi dosis ekivalen. Dosis ekivalen dikasih WT menjadi dosis efektif. Kemudian satuannya, Thomson, coulomb per kilo, W sama dengan joule per kilo, rem, sievert, rem, sievert. Kesetaraan 1 sievert sama dengan 100 rem. 1 B sama dengan 100 rad. 1 coulomb per kilo sama dengan 100 ronsen. Untuk X-ray dan gamma. Iya sama itu. Jadi 1 ronsen nantinya menjadi 1 rad, 1 rem. Itu nanti kalau ada hitungan yang sederhana itu hanya satuannya gitu. Jangan lupa kalau soalnya dibalik. 1 rem sama dengan berapa sievert. Jangan 100 juga, tapi 1/100.
Itu jadi lihat pertanyaannya yang ditanya dulu apa. Itu. Jadi kalau satu sifat sama dengan 100 rem, kalau satu rem sama dengan 0,01 sifat. Itu dengan dosis-dosis yang lain juga seperti itu. Oke. Jadi maksud Ibu dikasih catatan nanti di sini ya. Dosis ekivalen, rem, sifat, gitu. Kemudian dosis serat, rat, gray, dosis efektif, rem, sifat. Kemudian ada WR, ada WT, gitu-gitu. Supaya kalian nanti ingat pada saat kalian membuka soalmu sendiri. Jadi kita belajar banyak dari satu soal. Ada dosimetri, ada fisika radiasi, ada F. Oke, sekarang laju. Laju berarti nyari yang semuanya per waktu. Tapi ini laju dosis. Pilih Curie itu aktivitas. Megabecquerel aktivitas. Desintegrasi per menit juga aktivitas. Jadi yang mana yang laju dosis? Milirem. Satuan dosis yang digunakan untuk nilai ambang. Tadi apa? Nah, nilai ambang tadi Lorentz bilang Gray. Kan tadi udah bilang, untuk nilai ambang batas terjadinya efek deterministik itu dosis serat. Berarti Gray atau joule per kilo. Kenapa? Karena pada saat dia masuk ke badan kita, nggak peduli itu dari jenis radiasi yang mana. Pasti akan terjadi efek itu. Makanya Gray dosis serat. Bravo. Bahkan kalau kayak gini-gini di shift kamu tulisin lagi, di shift itu kamu dosis ekivalen, dosis efektif. Itu hanya untuk reminder kita aja. Oh iya, ini pulang balik. Begitu kamu akan ingat. Terus ada soal kamu udah bisa ngerti sendiri. Janin sensitif terhadap radiasi apa? Bravo. Bravo ya, karena regenerasi, tingkat pembelahannya sangat tinggi. Kemudian usianya itu masih muda. Usianya masih muda. Tingkat pertahanannya masih muda. Pembelahan tinggi. Nomor 13. Yang salah, ini yang salah. Ya. Saya cenderung lebih sensitif jika radiasi muda. Betul nggak? Betul. Jawaban betul. Pernyataan betul, jawaban salah. Karena yang ditanya yang pernyataan salah. Aktivitas metabolisme lebih besar meningkatkan pertahanan. Betul. Jadi semakin kita beraktivitas, kita akan ditahan. Sel yang membelah dengan cepat lebih sensitif. Betul. Sensitivitas saya dapat ditingkatkan dengan obat itu. Tidak. Nggak bisa. Tahanan sel nggak bisa dengan obat. Oke, leukemia dan kanker. Langsung. Kalau kita ngomong leukemia, kanker langsung efek stokastik, genetik. Ya. Merupakan efek biologi yang tidak mengenal dosis ambang. Betul. Kita yang berapa? Merupakan efek biologi yang terjadi setelah nilai ambang dilampaui. Salah, ini pasti deterministik begitu. Penyakit yang terjadi hanya pada radiasi. Salah, itu juga D. Tadi yang mengkonsumsi makanan bergizi resikonya 0, nggak mungkin 0. Resiko tidak mungkin 0. Ya. Nomor 15. Jika diketahui nilai resikonya segini, tadi ada probability gitu ya. Ada probability pasti itu stokastik. Nah, kebetulan di sini ada genetik, ada stokastik. Di dekat yang mana stokastik? Karena yang ditanya adalah klasifikasi efek. Efek diklasifikasikan hanya stokastik dan deterministik. Kemudian nanti yang lain-lain itu penunjangnya. Ya. Jadi kalau deterministik itu pasti somatik. Karena harus individu yang terpapar. Tapi kalau stokastik bisa genetik, bisa somatik. Jadi boleh individu yang terpaparnya, boleh juga turun. Kemudian dari sisi waktu, deterministik itu segera, stokastik tunda. Tetapi ada pengecualian deterministik yang terjadinya tunda, yaitu katarak, 6 bulan. Dari sisi dosis ambang, deterministik punya dosis ambang, stokastik tidak. Dari tingkat kerusakan sel,
Deterministik selnya mati. Stokastik selnya mutasi. Perubahan. Nah itu, nanti di soal penjadi clue yang mana? Nanti kamu bisa milih. Ya. Oke. Nomor 16. Kalian boleh nanya ya. Kalau ngomong sendiri aja. Iya, delta. Diperkirakan. Ini 0, probability tadi 2%. Ada begini-begini. Jadi kan pasti, kalau itu pasti stokastik. Nomor 16. Efek radiasi yang dapat itu radiasinya di bawah nilai NBD. Berarti itu yang stokastik pasti. Yang mana stokastik di sini? Kanker kulit. Kanker kulit karena Anda itu sterilitas ya. Sterilitas itu deterministik loh. Steril 2 bulan. Nanti berapa grade? Steril 1 tahun. Steril selamanya. Itu nggak ada ya orang mau dibuat begitu. Maksudnya gini, steril bisa gitu. Itu deterministik karena isi sambangnya. Jadi di sini apa? Kanker yang tidak mengenal dosis ambang. Apa sih pertanyaannya? Efek radiasi yang hanya dapat muncul walaupun dosis radiasi yang diterima di bawah enggak stokastik. Jadi tadi dosis kecil tapi muncul efeknya gitu loh maksudnya. Di bawah nilai ambang batas. Kalau deterministik tadi itu paling kecil aja 0,12 Gray gitu kan, yang sumsum bukan. Yang untuk kemerahan kulit lah, itu lupa deh. Itu berapa dosisnya? Itu kan udah lebih dari 20 jauh, Pak. Makanya ini yang bukan masih di bawah nilainya kecil. Jadi dosis kecil tapi terjadi efek apa itu? Itu pasti karena kalau deterministik dosisnya pasti besar. Iya emang paham itu. Iya kalian nanti bingungnya sama kemandulan. Padahal kemandulan itu deterministik sebenarnya. Sterilitas kamu yang kenalnya. Mandul itu sterilitas sama kan? Steril dengan mandul. Deterministik yang tertunda. Tapi selalu tertunda. Deterministik kan efeknya segera. Tapi ada katarak khusus. Katarak itu deterministik yang tertunda. Oke. 17. Efek stokastik merupakan mempunyai ciri-ciri yang mana? Menginduksi kanker. Jadi kan ini selnya mati, itu kan stokastik, deterministik. Ada nilai ambangnya, itu juga deterministik. Nah, ini tadi yang Pak sebut. Kalau deterministik itu tadi, secaranya dosis mempengaruhi keparahan. Kalau ada kata-kata keparahan, itu pasti deterministik. Tapi kalau stokastik apa? Boleh jadiannya meningkat dengan bertambahnya dosis. Bisa dirasakan nggak bedanya? Terjadinya lebih banyak kalau dosisnya lebih besar. Tapi kalau deterministik akan makin parah kalau dosisnya makin besar. Itu deterministik itu makin parah. Belum lagi pasti. Tapi kalau determinal stokastik, peluang terjadinya makin besar jika dosisnya makin besar. Bisa dirasakan bedanya? Bisa nggak? Apa sih mas ngerti nggak? Nggak ada yang hati dulu. Nggak, itu cuma klaimnya. Jadi di clue yang efek tadi ada tingkat keparahan. Kalau ada tingkat keparahan berarti itu deterministik. Jadi deterministik tadi keparahan, selnya mati, punya dosis ambang, jadi pada individu terpapar. Kemudian ini banyak sekali ya katanya. Manakah jenis efek berikut yang stokastik? Kanker. Jadi evaluasi apa? Evaluasi itu rontok rambut. Jadi tahapan untuk radiasi terkena di kulit. Eritema, epalasi, desquamasi basah, desquamasi kering, baru nekrosis. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan, efek radiasi pada kulit yang nekrosis, yang paling tidak parah
eritema. Yang sering. Desquamasi itu penyanyi itu loh. Kayak koreng. Kan kalau biasanya kena itu kan penyanyi dulu, kemudian ada desquamasi kering itu mengering. Mengering itu tanda tanya nanti mau sembuh atau mau parah. Kalau dia jadi nekrosis itu berarti parah. Jadi mengeringnya tapi dia kena jaringan-jaringan sebelahnya. Ini melebar. Kalau dosisnya tinggi di kulit itu langsung amputasi. Amputasi. Karena kalau dibiarkan pengobatan dan nggak kuat kulitnya, itu justru akan makin melebar. Nah, efeknya makin besar, kan menular. Tapi memang kerentanan sifatnya dari si nekrosis tadi. Jadi kalau memang itu udah tinggi, dokternya memperkirakan itu ya, kan jadi itu nanti di dokter kedokteran nuklir gitu kan, yang dengan spesialis kedokteran nuklir pengobatannya. Kalau itu nggak bisa diinin dengan obat ya udah amputasi aja daripada melebarkan. Gitu. Yang manakah yang di bawah nilai kecil? Yang mana nih 19? Dari tema tadi udah disebut ya. Manakah dari alkohol di ruang di belakang pintu radiologi dan ruang tunggu pasien? Di sini clue-nya di mana? Untuk pemantauan radiasi. Berarti apa? Untuk mengukur pemantauan paparan radiasi. Ukur simeter. Kalau paparan itu kalau dosis harus pakai WP. Jadi caranya itu paparan gitu maksudnya itu. Surveinya. Nah ini tadi, kalau kalian sudah mengerjakan, pada saat itu jelas, pasti akan lebih, oh iya ini, oh iya ini. Tapi katanya baru dikasih ya, ya wes lah. Apa, mudah-mudahan nanti kalian baca-baca ulang ya, catatan-catatan tadi. Nomor 21. Manakah dari berikut yang digunakan untuk catatan penting? Film band. Jadi sekarang kita Ibu mengingatkan karakteristik masing-masing personal dosimeter. Kekurangan dan kelebihannya. Kalau sekarang kita berangkat dari si T yang 5 paling bagus ya. Jadi berangkat dari si dosimeter aktif, dosimeter. Dia keunggulannya satu, bisa dibaca langsung. Makanya wajib digunakan untuk yang menggunakan radiasi tinggi. Tapi ini penambah, jadi sebagai fungsi tambah. Nggak boleh orang pakai hanya pocket dosimeter doang kalau pekerja radiasi. Harus ada TLD atau film bed. Film bed sekarang nggak ada lembaga dekat dosimetri yang menyediakan film bed. Jadi saat ini semuanya sebenarnya di pasaran adanya hanya TLD. Gitu. Nah, film bed itu kenapa sih sebenarnya nggak banyak digunakan juga? Karena dia punya kejelekan. Tadi dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban. Jadi harus ada koreksi pemucatan. Tidak bisa mengukur dosis di bawah berapa film bed. Dia akan 0. Kalau yang dosis yang kenanya itu di bawah 10 milirem atau 100 mikrosievert itu film bed nggak bisa. Jadi kalau dosisnya lebih dari 100 mikrosievert baru ada angkanya. Kalau enggak ya 0. Film bed itu. Dibandingkan dengan TAD tidak bisa digunakan lagi. Kekurangannya. Ada 3 hal penting itu tadi. Kemudian keunggulannya apa? Bisa permanen. Kalau misalnya ragu-ragu bisa dibaca ulang, karena ada filmnya tadi. Kemudian bisa membedakan semua energi karena ada filter-filter yang di holder. Ya kan? Film bed kemarin ada yang tanpa penutup kaca yang cuma kaca sedikit. Tapi yang tanpa penutup tuh bisa beta energi rendah. Yang ada nikahnya beta energi sedang. Aluminium beta energi tinggi. Ada campuran aluminium Pb beta gamma sampai kadmium neutron. Satu-satunya yang bisa membedakan semua energi itu film bed. Kemudian mekanismenya apa terjadinya proses membacanya film bed tadi? Fotokimia. Kalau kalian operator itu kan bacanya itu semuanya ya filmnya dari AGBR, film kimia.
proses pembacaannya juga dengan cara ini. Ya kan? Dicelup di developer, tobat, fixer, dikeringkan, kemudian dibaca di mana bacanya? Baca apanya? Tingkat kehitungannya atau densitas di densitometer. Dia tahu dosisnya gimana? Dikonversi atau diplotkan ke dalam kurva karakteristik atau kurva kalibrasi, sebenarnya kurva standar. Hubungan antara tingkat kehitaman dengan dosis. Nah itu baru ketahuan, oh kamu, kan itu ada bagian-bagiannya tadi. Di energi segini, dosisnya segini, itu bisa dirinci kalau bilang. Ya, tapi sekarang nggak dipakai sebenarnya. Tapi masih ada soal yang kait ke sana. Ya, kemudian TLD. Oh, prinsip kerja untuk dosimeter 1 tadi ionisasi ya. Ionisasi itu detektornya isian gas ya. Yang analog itu isian gas. Ya, gimana prinsip kerjanya? Deteksi. Tadi bukan dosimeter. Kan dia detektornya isian gas. Ada radiasi akan ionisasi gasnya. Jadi ion positif, ion negatif. Negatif akan ke positif, positif akan ke negatif, terbentuklah pasangan ion baru. Terbentuknya pasangan ion itu, jumlah pasangan ion yang terbentuk itu akan setara dengan jumlah radiasi yang diterima oleh si itu jalannya menggerakkan si jarum, atau kalau yang di digital yang akan menambah cara atau pulsa gitu jadi itu. Ketiga, TLD. Prinsip kerjanya tadi eksitasi, proses penangkapannya kan eksitasi. Bacanya harus dipanaskan. Hanya sebutannya eksitasi termosen. Panaskan sehingga muncul percikan cahaya. Percikan cahaya ditangkap oleh PMT, dikonversikan secara elektronik menjadi dosis. 3 bulan sekali, karena amanat peraturan harus 3 bulan sekali. Gitu ya. Itu yang TLD. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya nyebut eksitasi doang, prinsip kerjanya eksitasi termoluminescent. Nggak usah pakai, oh, peristiwa penangkapan si eksitasi apa? Terjadinya pindahnya dari pita valensi ke pita konduksi, kemudian di situ kan ada jebakan, kemudian tadi pita konduksi karena tingkat energinya tinggi, makanya dia akan turun ke pita valensi. Disitulah dikasih jebakan elektron gitu ya. Jadi elektron trap di situ. Itu akan diem dia selama 3 bulan sampai dievaluasi. Pas ada dievaluasi dengan cara dipanaskan di suhu 300 sampai 400 derajat Celcius. Karena mendapatkan suhu panas, elektron yang ada di elektron trap tadi dapat tambahan energi untuk kembali ke ground state-nya. Pada saat kembali memancarkan cahaya. Makanya tadi mau dipanaskan luminescent, ada cahaya. Itu yang setara radiasinya ditangkap oleh. Begitu. Banyak sekali ya Bu. Iya. Nomor 23. Keuntungan utama pada dosimeter 1. Nah, yang real time tadi. Menghasilkan pembacaan yang akurat. Betul enggak? Dosimeter 1 itu justru malah 22 belum. 21 belum. Oh, 22. Detektor yang menggunakan ionisasi gas. Yang mana? Persional. Jadi kembali sintilasi ada semikonduktor, ada isian gas. Isian gas ada proporsional, ionisasi, sama Geiger-Müller. Satu-satunya yang tidak bisa membedakan energi Geiger-Müller. Jadi tadi soalnya kemarin Ibu bilang tadi ya. Di sini ionisasi gas, ya harus yang isian gas. Dari sini yang isian gas yang mana? Proporsional. Soalnya di sini nggak ada isian gas kan? Adanya proporsional. Itu proporsional bagian dari isian gas. Jadi ada ICS, isotopy chamber atau kamar ionisasi, kemudian proporsional sama GM. Dan nanti ini di proporsional disandingkan. Jadi kamar ionisasi isian gas, kamar ionisasi GM itu isian gas. Kayak gitu loh maksud Ibu. Si catatan-catatannya di sini. Jadi kalau kalian sudah membaca ini tuh udah langsung tahu yang lain. Jangan hanya jawaban benernya, tapi reasonnya juga tahu. Sekarang nomor 23. Benar, 23. Keuntungan utama dosimeter 1 yang mana? Delta, baca langsung. Semuanya sudah dikoreksi ya, semuanya akurat. Tidak perlu perkalibrasi. Salah ya.
Dosimeter 1 karena kita baca sendiri seperti halnya voltmeter harus terkalibrasi. Memberikan perlindungan radiasi enggak, dia bukan fungsi APD ya, tapi hanya mengukur dosis yang kena ke kita, seperti halnya film bed dan TLD dan OSL satu lagi. Nomor 24, berikut adalah cara yang benar untuk menangani film TLD bed jika diberikan kepada pekerja radiasi, kecuali yang mana? Ya, bisa berbagi-bagi, ngapain? Kalau Anda boleh ya, Anda nggak boleh. Iya, kasihan sama temennya katanya. Kasih. Nanti banyak. Jadi personal ya, TLD itu personal. Masing-masing kalian punya 2 TLD. Ya, pada saat dikalibrasi, pada saat dievaluasi kamu tetap bisa pakai TLD. Nomor 25. Keuntungan menggunakan dosimeter film dibanding TLD itu. Kenapa tuh? Yang mana? Dapat dibaca ulang. Oh iya tadi ibu lupa. Oh kita belum bahas keunggulan TLD tadi ya. Bisa digunakan ulang, tidak perlu koreksi pemecatan gitu kan tadi ya. Nah, belum bahas ya. Tapi pokoknya kekurangan film bed itu menjadi keunggulan TLD. Yang paling betul sering itu karena TLD bisa digunakan ulang. Kalau film bed bisa dibaca ulang. Itu ulangnya itu dirasakan berbeda ya. Dibacakan sama digunakan. Kenapa TLD bisa digunakan? Karena pada saat dipanaskan, elektron itu semuanya akan turun. Jadi pada saat nanti mau dibaca lagi, nggak ada elektronnya, udah nggak ada yang dibaca. Makanya itu nggak bisa dibaca ulang. Bisa bu hasil rekamannya semuanya juga gitu kan, harus dari apa bisa dari pinggirnya ada yang muncul ya bisa, tapi dari kalinya sendiri. Oke, nomor berapa kita? 26. Kerja radiasi, monitor merupakan film bed sama pakai dosimeter. Cari. Karena di sini udah pakai dosimeter namanya ya. Tanya di sini adalah di sini dosimeter per orang. Jadi teman-teman nanti kalau dipahami soal itu keywordnya itu yang mana sih? Inti dari pertanyaan. Kemudian 27, mana kan ada lebih cocok untuk mengikat dosis yang diterima jari tangan pekerja radiasi selama menggunakan pesawat Sinapik. Jari tangan ELD, ELD untuk jari. Ya, itu terutama intervensional. Dia harus punya PLD untuk jari, PLD untuk kacamata, PLD untuk badan. Ya. Nomor 28. Nah, ini sekarang paparan kerja tadi, persyaratan keselamatan radiasi. Persediaan tenaga radiasi manajemen. Tadi persyaratan manajemen apa saja? Disebutkan ada 6. Apa mas? Penanggung jawab keselamatan. Personel itu tadi radiografer, tenaga medis, tenaga kesehatan. Kemudian balik. Ya, fisikal medis maksudnya tenaga kesehatan itu di situ. Jadi personil masuk ke situ PPR. Kemudian apalagi yang ketiga? Pemantauan kesehatan. Keempat, budaya keselamatan. Kelima, pelatihan. Keenam, rekaman dan lapor. Persyaratan manajemen itu ada 6. Oke, kalau persyaratan proteksi radiasi, sekaligus review dong. Persyaratan proteksi radiasi tadi ada 3. Prinsip proteksi radiasi yang joint, justifikasi, optimisasi, dan limitasi, proteksi radiasi pada paparan kerja, proteksi radiasi pada paparan medik. Itu persyaratan proteksi radiasi di RDI. Ya, PR pada paparan kerja, prinsip proteksi radiasi itu joint, kemudian proteksi radiasi pada paparan kerja, proteksi radiasi pada paparan medik. Nah, implementasi prinsip tadi, kalau untuk paparan kerja tidak-tidaknya, justifikasi, limitasi, dan optimisasi. Paparan medik hanya justifikasi sama limitasi. Ya. Kemudian verifikasi keselamatan. Kalau persyaratan teknik kan yang fitur ruangan, fitur peralatan. Ya kan? Sekarang verifikasi keselamatan tadi ada 3 apa saja? Mengukur paparan, identifikasi paparan potensial, kendali mutu.
Kendali mutu internal, kendali mutu eksternal. Itu verifikasi itu. Banyak. Itu tadi karanya baru selesai menjelaskan. Jadi maksudnya gini ya, sih ya, Nak ya. Ini ada persyaratan administrasi itu sekarang merupakan itu persyaratan izin. Kamu nggak perlu itu. Jadi kayak manajemen tadi tentang yang disebutkan tadi. Persyaratan potensi radiasi ada prinsip radiasi yang jol. Kemudian ada paparan kerja paparan medik. Ya, gampang dihafalkan. Apanya? Kendali mutu. Kendali mutu ada internal sama eksternal. Pemantauan paparan pertama. Pemantauan paparan, identifikasi paparan potensial, kendali mutu, internal dan eksternal. Jadi kadang-kadang di situnya itu ngomong tindakan PUPES itu untuk memenuhi yang mana dari persyaratan keselamatan radiasi. Itu kan salah satu verifikasi keselamatan. Putar aja. 29. Persyaratan dalam ini, persyaratan manajemen ini diulang, ini soalnya jelek ini. Sudah ada di sana. Jadi yang alfa ya, ketersediaan tenaga radiografer tadi, persyaratan manajemen. Kemudian yang berapa itu sifat pesawat sintetik, persyaratan teknik. Ya, yang Bravo itu persyaratan teknik. Melakukan pemeriksaan kesehatan. Persyaratan apa? Manajemen. Hasil pengukuran tenaga dosimetri. Persyaratan apa? Verifikasi keselamatan. Nah, gitu maksud itu, dikasih catatan itu. Yang A itu persyaratan manajemen, yang Bravo persyaratan teknis, yang Charlie manajemen, yang A verifikasi. Itu. Nanti pada saat baca kok bingung aku tanya nggak jelas. Kamu yang nyapa sendiri makanya biar ngerti. Kemudian sebetulnya organisasi paling utama yang mana? Yang izin, PR, pemegang radiasi, pekerja radiasi. Delta. Delta ya nomor 30. Aduh, baru separuh. Gak apa-apa, masih. Pemegang izin memerlukan baseline kesehatan. Baseline itu berarti yang sebelum bekerja sebenarnya. Kemudian pekerjanya sehat 1 tahun sekali. Kemudian sebelum pemutusan hubungan kerja, oh, kalau dia klaim tadi mediko legal. Nomor 32. Ini kalau jelas ditanyakan ya, Nak. Ya, itu sekarang ada soalnya. Itu kebiasaan ada. Iya biasa berkumpul. Jadi di Poltek itu kayak guru BK-nya itu kepala PPKK, kepala PT pengembangan karir dan karakter. Jadi yang menerima mereka pertama menyiapkan sampai mencarikan industri untuk mereka kalau lulus. Itu kerjaan ibu ya itu termasuk sertifikasi tadi. Membuat anak itu dapat sertifikasi PPOR gitu di sana. Jadi ke mahasiswa semuanya. Jadi udah ya ibunya anak-anak kalau di kampus. Sekarang kita nomor berapa? Lupa, 32. Nah, ini kalau ada soal modelnya seperti ini, di samping soalnya dikasih note. Kita baca dulu pertanyaannya Pak. Jawab PPR. Kan? Sekarang pernyataan nomor 1. Menjamin pelaksanaan seluruh keselamatan pasien. Tugas siapa? Dokter ahli. Pasien dulu ya, selamat pasien. Dokter ahli ditulis. Loh, pasien itu dokter ahli. Rujukan, bentuknya rujukan tadi. Nomor 2, memastikan ketersediaan dan alat. PPR. Memastikan ketersediaan PPR. Menyelenggarakan uji kesesuaian. PI. Berpartisipasi dalam desain aktivitas. PPR, fisikawan medis. Menerapkan teknik prosedur OR-nya, biografer. Nah itu, jadi langsung pada saat baca pernyataan, kalian kasih note di sampingnya pada saat soalnya masih itu. Kemudian kita baca pertanyaannya apa? Tugas PPR. Soalnya kalau kalian nggak kasih tanda-tanda itu, kalian pada saat ini baca ya kan? Tapi kalau kalian udah kasih tanda, itu nanti tinggal milih di mana yang ditanya. Berarti yang mana? PPR.
2 dan 4 kali. Oke, nomor 33. Oh, sama ini ya. Memverifikasi secara sistematis bahwa personil yang kompetensi itu siapa? PI. Menjamin perlengkapan sedia, PPN. Memantau pemakaian, PPN. Melaksanakan secara simultan periodik PPN. Memberikan konsultasi terkait PPN. Nomor 6, menyelenggarakan PI. Pemantauan kesehatan PI kan harus bayar. Jadi pertanyaan ini apa sih? PI yang tidak dapat didelegasikan. 1 dan 6. Personil itu menunjuk personil itu kan juga butuh merekrut karyawan. Kemudian menambah kompetensinya dia untuk pelatihan. Pokoknya yang kaitan dengan uang tidak bisa didelegasikan. Harus PI. Yang tidak dapat didelegasikan PPR. Nomor 34. Filosofi proteksi bagi perlindungan pasien dan paparan medik dilakukan melalui tindakan justifikasi dan optimisasi. Tindakan berikut yang justifikasi. Nah, rujukan. Ini yang Bravo itu optimisasi akan film cepat dan alat yang bagus. Adanya spesifikasi kinerja, instruksi pengelolaan dan perawatan yang tersedia. Ini apa nih? Keandalan alat. Apa itu? Optimisasi. Pemantauan prosedur. Tersedianya prosedur tadi apa? Pemantauan prosedur, pemantapan prosedur pengoperasian. Jadi kalian kan untuk ekspos kan terhadap prosedurnya tadi. Itu supaya upaya optimisasi karena prosedur dibuat dari panduan dosis yang ada. Jadi keluarannya itu dari tingkat panduan dosis tadi, makanya jadi SOP. Optimisasi. Nomor 35, NBD untuk optimisasi. Nah, kalian ini kalau ada pernyataan yang mengacu jawaban sebelumnya itu dibaca sampai selesai. Ini alfa benar, beta benar, cari benar. Yang paling benar delta karena tiga-tiganya benar. Nanti kadang-kadang pernyataannya A dan D salah, A, C dan D. Nah, gitu. Dibaca dulu sampai selesai, jangan cepat-cepat milih. Ya, itu maksudnya. Kemudian konsep ALRA, as low as reasonably achievable. Didasarkan pada asumsi yang mana? Radiasi berbahaya hanya tingkat radiasi tinggi, salah. Setiap radiasi dapat memberikan efek samping. Radiasi bermanfaat, dosis yang rendah dapat diabaikan. Benar yang setiap tadi pasti ada potensi efek, walaupun itu stokastik. Berdasarkan konsep ALRA, dosis akumulasi dalam 1 tahun diterima oleh pekerja radiasi yang seharusnya ALRA as low as terendah mungkin. Iya, kan alat terendah mungkin walaupun kita harus memenuhi ekonomi dan sosialnya serendah mungkin dengan alasan yang bisa diterima. Bisa diwujudkan maksudnya gitu. Achievable, mampu untuk diwujudkan. Ya, serendah mungkin. Dalam radiologi diagnostik, penggunaan film yang berkualitas baik untuk memperoleh gambar yang baik dan dosis pasien minimal, termasuk penerapan optimisasi. Ada lagi nih ekonomisasi. Bagaimana nilai batas aman hasil pengukuran paparan radiasi dilakukan misalnya DPFK? Gimana nih? Mengacu pada yang mana? Mengacu sebesar 0,5 mikrosievert per jam instalasi tertutup itu untuk instalasi tertutup, tapi tidak berlaku untuk RDI yang alfa itu. Sebenarnya di Perkampa itu ada ketentuan Perkampa 2013. Kalau instalasi tertutup itu nanti di bagian luar dosisnya 0,5 mikrosievert per jam untuk masyarakat umum. Ada pernyataan seperti itu. Itu untuk yang di industri.
Tetapi kalau yang RDI mengacu kepada permissible dose yang sudah ditetapkan oleh Bapeten. Jadi yang mana? Mengacu ya, Bravo. Tadi setengah NBD tadi loh, nah. Permissible dose tadi loh. Bravo jawabannya. Charlie, kalau ini yang ditetapkan Charlie itu pembatas dosis untuk masyarakat itu boleh juga, tetapi yang ditetapkan oleh Bapeten seharusnya yang Charlie itu. Akan benar kalau pembatas dosis masyarakat itu ditetapkan oleh Bapeten. Gitu ya. Nomor 40, satu penerapan proteksi radiasi eksternal bagi radiografer menggunakan pesawat sinaptik adalah apa? Eksternal. Minimalkan waktu eksposisi sesuai dengan tidak sesuai SP. Salah enggak? Salah. Memperjelas jarak fokus ke kulit pasien. Salah. Selalu berlindung di balik PC pada saat mengoperasikan pesawat. Tuh, namanya salah. Cari ya, karena untuk penyeberangannya. Di saat itu ya itu di ruang operator, yang mobile di balik dinding-dinding di bawah tabir gitu. Nomor 41, ini berbanding terbalik jaraknya Pak Invest sekuat itu. Berbanding terbalik ada jarak. Bravo. Bravo. Ada omlo. Nomor 42, tindakan pengendalian untuk radiasi eksternal pada pekerja dapat dilakukan dengan 3 prinsip proteksi radiasi jarak aman itu ya. Contoh pengendalian yang menggunakan faktor waktu yang mana nih? Sis tadi. Tadi udah dibahas ya. Ah, tidak. Jenis berikut yang hanya ya ini tulisannya hanya mempengaruhi kuantitas berkas sinar X yang mencapai ke pasien. Yang mana? Mencapai kulit pasien. MAS. Hanya kuantitas, berarti yang hanya arus dan waktu tadi. Salah, Ibu salah. Karena ada kata-kata pasien berarti mencapai ke kulit pasien kan? Oh, bentar dulu. Iya, mencapai pasien maksudnya di targetnya. Berarti MAS. Kalau ini ya, jadi kan kulit pasien nanti berpengaruh. Nanti kulit pasien itu silakan. Jadi kalau itu nanti yang ada ke kulit pasien. Tapi kalau ini ke pasien, maksudnya ke target pasiennya. Berarti penetrasinya. Tapi karena ada kata-kata hanya, berarti ares. Kita nggak ngomong KV. Karena kuantitas. Kemudian nomor 44. Parameter operasi, nah ini penetrasi. Ya, yang digunakan sebagai ukuran untuk penetrasi bekas pesawat sinaptik. Apa tuh? Kalau namanya kita ngomong penetrasi, berarti kan intensitas. Kita pahami lagi. Pesawat sinaptik di RDI, parameter operasi yang digunakan sebagai ukuran untuk penetrasi. Yang kamu cek di kantor itu apanya? IVMAN, jadi tiga-tiganya. Iya kan aturannya begitu. Yang kamu atur di kontrol panel ini pertanyaannya. Nomor 45. Pesawat sinaptik mamografi. Molybdenum, rhodium, tungsten. Jika dioperasikan beberapa kali dengan tegangan tabung tetap. Ini tegangan tabung tetap. Ya. Bahan anoda divariasikan tadi. Apa yang terjadi? Yang berbeda, karakteristiknya berbeda. Yang mana tuh kasusnya berbeda? Charlie. Karena yang diganti yang targetnya. Kalau grafik spektrum Bremsstrahlungnya itu tergantung dari PV-nya, ditetap.
46. Apa yang terjadi dengan sinarnya mengenai kulit pasien jika filter ditambah? Kalau filter bertambah berarti akan makin baik atau makin jelek? Makin baik. Jadi pernyataan intensitas ke kulit pasien makin rendah, makin berkurang, ya kan? Yang mana? Intensitas radiasi meningkat dan energi minimum berkesenjangan meningkat. Salah. Jadi intensitasnya harusnya intensitas radiasinya menurun, intensitasnya tetap ya. Oh ini filter. Entah. Intensitas radiasi menurun dan energi bekas sinaptik karakteristik ini nggak ada kaitannya dengan karakteristiknya. Sekarang kita coba satu-satu dulu. Intensitas radiasi meningkat dan energi minimum berkas sinaptik brainstem meningkat. Nggak ada, karena kita ngomongnya tadi filter itu tidak mempengaruhi energi si brainstem-nya. Intensitas radiasi meningkat, energi bekas sinaptik menurun. Benar nggak? Karena filter itu akan mengurangi yang energi-energi rendah. Kan energi minimum. Apa energi minimum? Sebentar dulu, saya bingung. C. Intensitas radiasi tetap. Nah, pastinya intensitasnya harus pada saat filternya ditambah. Pada saat filternya ditambah, berarti yang radiasi kecilnya kan terserap. Berarti intensitasnya menurun, tapi penetrasinya lebih baik. Karena yang kecil-kecilnya tadi hilang. Jadi kemampuannya sampai ke sana itu lebih baik gitu, sampai ke targetnya. Yang mana itu? Intensitas menurun, energi, tapi ini masalahnya kan intensitas radiasinya. Maksudnya yang menurun, brainstem-nya tetap, ada nggak? Tetap, tetapi penetrasinya meningkat. Iya, intensitasnya meningkat, maksudnya menurun intensitasnya. Ya udah ini salahnya. Jadi harusnya ini kertas brainstem-nya ya, berarti enggak sih? Atau kan teman-teman tahu gini, ini memang kadang-kadang ada pernyataan soal itu yang match dengan yang ditanyakan. Jadi pada saat kita pakai filter, filternya ditambah, otomatis intensitasnya akan turun. Tetapi kualitas yang sampai ke target akan lebih baik. Karena yang energi-energi rendah tadi, yang cuma mengganggu di kulit itu tetap. Jadi akhirnya apa? Intensitasnya menurun, penetrasinya lebih baik. Tuh. Penetrasi itu bisa juga nanti ngomongnya X-ray brainstem-nya meningkat, maksudnya gitu. Kalau itu ada yang itu benar ya di situ. Jadi harusnya itu X-ray brainstem-nya bukan karakteristik, baru benar delta. Nomor 47. Keberadaan filter pada tabung sinaptik. Soal filter ada berapa banyak? Keberadaan filter pada tabung sinaptik radiografi diperlukan apa? Oke. Jadi filter itu untuk keperluan pasien. Nomor 48. Dari hal berikut yang memberikan penambahan dosis pasien. Filtrasi yang terjadi, betul? Ya, maksudnya filternya jelek, berarti dosis pasiennya akan meningkat. Menggunakan film cepat, salah, itu kebalikannya ya. Dengan film cepat malah lebih baik. Faktor eksposi yang tidak tepat, betul. Pintu yang tidak dilapisin timbal, pintu tidak dilapisin timbal yang siapa? Masyarakat umum dan pekerja, pasien tidak ada. Berarti ini hanya 1 dan 2. 1 dan 3. Sorry, yang tidak tepat. 1 dan 3. Oh iya, hanya cari diganti ya ABCD. Nomor 49. Di antara kombinasi berikut yang menghasilkan berkas sinari dengan daya tembus paling besar. Oke. Mudah-mudahan lancar jalannya. Dia harus pulang. Daya tembus ya. Jadi di sini filter daya tembus paling besar tentu saja paling gede. Itu ada di Bravo sama Delta.
Kemudian sekarang kita lihat nomor atomnya si Cu sama si tembaga. Tembaga, nah, ini di sini susah. Ini yang sama Cu, nomor atomnya lebih besar Cu. Jawabannya nanti yang Cu, 70 yang Cu. Yang 70 yang Cu jawabannya. Kemudian belum sesuatu yang bunyi pada berapa? Yang punya intervensional. 5 menit. Kan punya filosofi. Fisikawan medik tadi yang punya filosofi sama. 5 menit. Alarm itu akan bunyi di 5 menit. Itu bukan berarti kemudian harus berhenti ya. Kalau panggil harus sampai selesai. Tapi si dokternya ini nanti harus rest dulu. Entah sehari, 2 hari, seminggu, sebulan. Tergantung dosis yang didapat oleh si dokternya. Jadi kita lebih selamatan pasien daripada pekerja radiasinya. Tapi itu untuk mengingat aja. Dosisnya sudah harus cepat-cepat kayak gitu maksudnya. Ya. Nomor 51. Dipasang secara permanen. Kecuali. Apa itu? Kecuali apa? Peringatan karyawan, darurat, tanda bahaya, prosedur operasi pesawat. Semua dipasang secara permanen di tempat pesawat sinaptik. Nomor kontak darurat harus ada lah. Jadi apa? Peringatan karyawan itu maksudnya seperti ini nggak jelas ya. Ada gitu ya. Tanda radiasi harus ada. Kecuali kalau dia ngomongnya tanda peringatan profil gitu ya, harus ada. Ya, peringatan karyawan. Apa ini peringatan? Nah, nomor 52. Nah, nomor 52 ini walaupun salah, tapi masih sama ya. Jadi di perka 4 sama perka 811 itu untuk dosis-dosisnya masih sama. Yang mana ini? Yang segini? PA yang mana? Itu nggak apa-apa ya. Tadi kan kita udah intip ya, paling gedenya 4,4. Ini ada 7, ada banyak sekali. 0,4. Nah, ini yang tadi Ibu cerita tuh. Yang mana nih urutannya? Kamu cek lagi. Berapa udah dicek? Rupanya yang gede spine. Ada rendah ketunjukan? Iya. Tapi kalau ibu siapa lagi ya? Karena di situ tadi jadi dicari itu yang paling kecil. Kalau dari sini dicari yang nah itu salah ketik berarti. Harusnya bukannya itu ya, bukannya Charlie ya? Hah? Charlie itu lumban yang paling tinggi itu kan lumban ini kan? Hmm? Sekarang kalian materimu berapa berapanya? Ah, gini untuk konfirmasi, coba di materimu ada yang buka nggak sih? Nanti kalian iniin sendiri ya, itunya nggak hafal. Terus terang kalau untuk dosis untuk penyinaran itu nggak hafal. Jadi harus selalu dosis tinggi kandungan dosis. Jadi nomor 5 di didiknya ya, cek didik. Tadi kayaknya aku lihat ya sampai 2020 udah. Ada kasihan di kalian diberikan nggak sih? Ada kan? Ada nggak coba ada yang ngecek? Hah? Ya udah nanti kita cek. Punya di share kalau yang dapat. Mana? Ya, udah. Yang mana? Yang yang paling kecil itu PATES ya. Ini yang 0,4 tadi. Nah, patokannya berapa? Lateral lubang spin itu ya. Tapi ada lateral spool apa? Berapa itu? Jadi seharusnya yang diawali dengan PA
yang diakhiri dengan bad Spain. Nah, ini mungkin ada salah ketik juga. Yang mana? Ah, yaudahlah, kalian kasih di situ catatan-catatan, kemudian nanti diurutkan. Dilihat pertanyaannya dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Gitu. Oh, ini teori kan nggak ada hitungannya ya. Tapi di soalku ada hitungannya. Oke, nanti kamu konfirmasi. Per 50 penggunaan X-ray normal efek tubuh pada kulit secara teoritis paling mungkin terjadi pada pekerja radiasi yang mana? Saat yang mana? Mengoperasikan pesawat sinaptik mobile, CT scan, mengoperasikan fluoroskopi intervensional, mamografi. Fluoroskopi, terus kan harus megang ininya. Makanya kenapa harus ada teodorin? Karena dia potensi kena radiasinya paling besar. Fluoroskopi internasional, intervensional. Nah, pesawat sinaptik gigi intraoral ini. Tapi ini ya teman-teman, ini pernyataan ini ada di Perka 8 2011. Jadi ini nggak akan dikeluarin lagi karena yang ada batasan begini ada di Perka 8 2011. Jawabannya itu nanti yang kecil dari 30 60. Jadi yang alfa. Itu tapi ini maksudnya itu masa lalu ya. Mungkin nggak ada soal ada ketentuan ini. Jadi udah. Ini kenapa Ibu keluarkan? Lebih besar dari tadi Ibu apa? Lupa deh. Lebih kecil 20 lebih besar ya. Nanti dikonfirmasi. Tapi ini nggak sedikit aja dihilangkan. 56 apa 56? Berhasil ya. 57 upas memenuhi apa tadi? Delta. 58 apa tadi? Ya. Khusus dengan keadaan apa? PVV meter. Jadi untuk itu MPD itu sebenarnya unsur PV-nya ini yang pertama. PVP meter digunakan. Itu yang fisikawan medik kan tahu, ya kan? Penguji berverifikasi. Oke, KKPP meter jawabannya. Nomor 59. Jika pesawat sinaptik digunakan, tapi tidak berkeinginan untuk digunakan lagi, maka ini harus ngapain? Alfa, menetapkan penghentian izin. Harus dihentikan ya. Kalau tidak nanti kalian dianggap mangkir. Sampai kadaluarsa didiemin. Jadi harus mengajukan penetapan penghentian. Dan ini gratis loh untuk X-ray. Hanya ngisi di baris 2.5, menetapkan penghentian, dikasih bukti, berita acara, entah itu pokoknya pernyataan dari pemegang izin kalau tidak digunakan. Pernyataan yang tidak benar dengan tingkat panduan paparan medik. Penerapan prinsip optimisasi, betul nggak? Berlaku bagi pasien. Boleh dilampaui dengan pertimbangan khusus dari dokter. Betul, ditetapkan oleh pemegang izin. Salah. Siapa yang menetapkan tingkat panduan dosis? Dan pengawal. Makanya ada di lampiran pertama. Oke. Kita mau lanjut ke penyamu yang soal ujian. Ini Ibu kok nggak ada pernyataannya ya. Jadi saya tadi dibisikin boleh sampai 1 jam. Udah capek apa belum? Kalian di soal ujian itu ada hitung-hitungannya banyak, lumayan. Di sini ya pendalaman soal. Tapi Ibu nggak dikasih sama Pak Petrus. Jadi harus pinjam salah satu. Tapi kamu nggak punya catatan. Mana ya caranya? Mbak, Mbak, Mbak E. Ibu boleh pinjam ini nggak? Yang ada pendalaman materi soal aku. Punya nggak? Soalnya kasihan kalau punyanya anak-anak. Nanti dia nggak bisa ngasih catatan-catatan. Yang ada di buku pendalaman materi. 19 katanya. Aduh ini benar-benar belum persiapan kayaknya. Oke, kembali nunggu itu. Ibu boleh pinjam.
Halaman 19. Nanti catatannya Mimin sama temennya ya. Halaman 19. Latihan soal mandiri, Bu. Itu dikasih soal banyak. Oh, kalian udah belajar sama itu ya? Hitungannya semuanya udah dibahas. Halaman materi hitungan. Nah, ini kan lagi membahas yang soal Bu. Bukan 19, nah pendalaman materi yang ini. Oh, ini yang tadi ya. Ternyata tadi di sini ya. Apa? Halaman 19. 19. Oh, kok 19? Oh iya. Halaman 19. Nanti temennya lihat ya. Ayo kita mulai. Kenapa? Kenapa tertawa-tawa? Nah, tuh ya, udah bosen ya. Kalau bosen nggak apa-apa. Gila. Sampai 9. Nah, oke, nomor 1. Satu radium 3 memancarkan beta positif. Beta positif berarti hasilnya itu muatannya tambah 1. Kan? Maka akan menghasilkan tidak lain dengan yang mana? Tutupnya. Berkurang 1. Oh iya, betul. Nih, makasih ya, Mbak. Itu. Gimana interaksinya gimana? Beta positif. X gitu ya. X nanti akan kesannya menjadi Y ditambah beta. Ini positif 1. Ya kan? Jadi di sini ada Z, ada A. Berarti nomor atomnya kebalik. Z itu yang bawah, A-nya yang nomor massa. A, Z. Nomor atom, nomor massa.